Maula Adha, dan di sini saya dari Prodi Fisioterapi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi dari mata kuliah saya, yaitu AIK, yang dimana mata kuliah ini dilaksanakan melalui observasi terhadap instansi yang terkait Muhammadiyah. Sebelumnya saya salam kenal ya Pak ya, perkenalkan nama saya Adha dari Prodi Fisioterapi. Izin ingin melaksanakan observasi ya Pak ya. Izin. Tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja ke poin pertanyaannya ya Pak ya. Ya, yang pertama di sini saya izin bertanya terkait menurut Bapak maupun Bapak sendiri, apa makna dari tema kami Islam Berkemajuan yang paling sederhana dan mudah dilihat dalam kegiatan sehari-hari di panti asuhan ini Pak, dari menurut Bapak sendiri? Islam Kemajuan itu kalau dari Muhammadiyah kan yang pertama itu kan kualifikasi atau kemurnian, kemudian dinamis, inovasi, dan itu sebenarnya itu sudah dilakukan dipikirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya dengan seperti itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan semacam lembaga-lembaga ya untuk ya mencerdaskan anak bangsa, diantaranya itu melalui pendidikan. Nah, di panti asuhan ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, anak-anak di sini tentu bukan hanya sekolah saja, tetapi kita juga mengajarkan. Kalau di Islam Berkemajuan itu kan yang paling pokok itu adalah salah satunya itu kembali kepada Quran dan Sunnah, itu yang disebut dengan kasih itu. Jadi mereka di sini itu ya belajar keagamaan ya, kemudian fikih, akidah dan sebagainya sesuai ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Berarti kesimpulannya modernisasi berarti ya Pak ya, Ya, terbuka terhadap Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Selain belajar agama seperti tahfiz maupun belajar kajian keagamaan, sepengalaman Bapak sendiri, kegiatan apa yang biasanya rutin dilakukan anak-anak panti asuhan di sini, yang dimana mereka juga menguasai ilmu modern maupun teknologi Pak? Ya, jadi yang pertama kegiatan di panti asuhan ini yang sering dilakukan itu diantaranya itu ya semacam kuntum, habis baca Quran setiap maghrib setelah subuh. Kemudian ada praktek-praktek semacam membuat website dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya itu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang juga. Jadi bahkan dulu itu pernah anak-anak diminta untuk mempelajari bagaimana membuat website. Ya mungkin dari kecil-kecilan kayak ya blog, WordPress dan sebagainya. Dan itu nanti akan dikembangkan lagi anak-anak. Alhamdulillah anak-anak di sini juga ada yang terutama yang jurusan IT dan sebagainya itu bisa. Berarti anak-anak siswa di sini turut partisipasi ya Pak ya, terkait ya pembelajaran yang terkait modern dan teknologi. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira menurut Bapak sendiri di sini apakah ada salah satu pelatihan keterampilan seperti menjahit, bertani maupun IT yang paling dibutuhkan di sini Pak, agar anak-anak bisa mandiri setelah lulus? Ya, tentu mereka anak-anak tinggal di sini, tentu mereka kita membekali keterampilan mereka supaya mereka itu keluar dari sini itu minimal punya penguatan. Yang pertama, alhamdulillah siswa yang di sini ada beberapa siswa yang sudah dikirimkan ke mana Jatim Park itu. Jadi dia itu di bagian servis, ngontrol CCTV, memperbaiki AC ya. Kalau CCTV-nya rusak itu bisa diperbaiki, dan itu sudah hanya berlaku 1
ada yang saat ini juga ada yang di bengkel dan sebagainya. Dan untuk kesehariannya ya ada yang kita juga punya ternak juga, misalnya ya belajar bagaimana ternak merawat dan adalah untuk menanam gitu. Dan semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk yang membekali anak-anak ke depannya supaya mereka juga punya pengalaman minimal. Karena beberapa anak itu ketika keluar dari sini itu sudah kerja, itu sudah direkrut meskipun tidak terlalu besar ya, enggak sudah pulang ke Berarti bisa saya simpulkan, bisa dikatakan anak-anak di sini punya minat maupun inilah ya Bakat. minat, semangat, keterampilan lah. Iya. Setelah mereka tahu apa yang mereka kembangin, apa yang mereka suka, maka mereka akan latih lagi dan kaji lagi Iya. untuk di dunia prospek pekerjaan Iya. tentunya. Kalau untuk saat ini menjahit itu kayaknya nggak ada. Nggak ada. Sejauh ini belum ada. Iya, Oke. belum ada. Ya, dulu tuh memang pernah ditawarin sama salah satu pengurus panti sini. Jadi anak-anak cuma ya kayak sepertinya tidak ada yang punya minat. Mereka tuh lebih ke itu ada yang paling banyak itu bongkar pasang gitu, contoh mesin, barang-barang elektronik, sepeda motor. Sifatnya ke praktek ya Pak ya. Lebih ke prakteknya. Praktek yang apa yang bisa dihasilkan gitu. Siap, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Dan dari secara Bapak sendiri sebagai pengelola panti asuhan ini, bagaimana cara mengembangkan dengan tiap anak-anaknya ini memiliki bakat maupun minat berbeda-beda. Contohnya kita bisa lihat terkadang ada beberapa anak yang mempunyai minat di bidang musik maupun olahraga maupun bidang akademik seperti itu. Bagaimana Bapak menyikapi maupun mendorong mereka gitu? Ya, untuk anak-anak di sini tuh rata-rata punya hobi main sepak bola. Oke, Banyak. oke. Jadi ada yang apa beberapa anak itu sudah masuk di junior. Oke. Ada yang ya sering sparring dan sebagainya. Saya sendiri tidak melarang, bahkan saya sangat apa ya mendorong mereka untuk mengembangkan minat bakat mereka dalam di bidang olahraga itu. Mudah-mudahan itu mereka kedepannya itu lebih baik. Jadi saya sendiri tetap mendorong, bahkan sampai saat ini yang Arema Junior itu rutin latihan. Saya tetap mendorong apa yang mereka tekuni ya sudah, selama itu ada baiknya mampu mengembangkan minat bakatnya, dorongan dan tidak melarang dan sebagainya. Oke. Jadi paling banyak kok di olahraga sama Sejauh ini panti asuhan di sini selalu mensupport ya apapun itu. kita selalu support. Ada yang bela diri juga gitu ya, bela diri kita tetap menunjukkan bahwa misalnya ada turnamen atau ada lomba selalu support. Asalkan selalu untuk memberikan dampak baik ya. Iya. Oke, untuk pertanyaannya selanjutnya ya Pak ya. Sebagai pengelola pengurus panti asuhan di sini, bagaimana cara Bapak selaku pengelola panti asuhan ini mengajarkan anak-anak yang ada di panti asuhan ini untuk memiliki kepekaan maupun kepedulian sosial dalam membantu orang lain di luar panti, seperti empati terhadap sesama di masyarakat tentunya Pak. Jadi anak-anak di sini tuh seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka di sini itu bukan hanya sekedar sekolah, tapi mereka itu juga kita memberikan pelajaran pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam itu di dalamnya itu sudah
sudah kompleks gitu, maksudnya luas di antaranya itu masalah tentang tasamu ta'awun, maksudnya tolong menolong, tasamu itu dalam hal toleransi. Jadi mereka di sini nih kami memberikan pemahaman bagaimana kita itu saling menghargai satu sama yang lain dalam hal skala kecil dulu gitu. Jadi mereka harus belajar. Contoh di sini ini kan, jadi di panti ini kan latar belakangnya berbeda. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, dari Jawa, tentu memiliki karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, kemudian dialeknya juga berbeda. Di sini kami memberi semacam pembelajaran untuk saling menghargai, bagi yang besar menyayangi yang kecil dan yang kecil itu menghormati yang besar. Itu selalu kita tanamkan di dalam diri mereka supaya tidak ada semacam hubungan atau pembulian dan sebagainya. Ya, kemudian saling tolong menolong, tidak boleh saling bertengkar dan sebagainya. Ini dalam hal skala kecil di dalam panti ini. Nah, dengan hal yang kecil itu yang kita tanamkan di dalam diri mereka, harapannya ketika mereka keluar dari sini, apa yang mereka dapat dari sini mereka bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi ya meskipun kita di sini tuh ya namanya anak-anak ya, apalagi yang di sini tuh rata-rata anak SMA, tentu banyak sekali ya, tantangan apa tidak memiliki karakter yang sama. Bagaimanapun ya kita Berarti bisa saya simpulkan di panti ini kita tidak hanya belajar secara mengajar, tapi mendidik secara lingkungan bermasyarakat pun ya tentunya ada ya Pak ya. ya karena ya di sini nih kan, panti sini kan di sekitar kita ini kan banyak warga gitu rumah. Nah ketika mereka ya terutama warga di sekitar sini kan biasanya mengadakan kegiatan di area panti sini, contoh kayak kurban dan sebagainya. Nah anak-anak panti dilibatkan pengajian atau apa anak-anak selalu dilibatkan untuk membantu. Nah, ketika ada warga sekitar sini ketika mengadakan kerja bakti dan sebagainya, anak-anak juga dilibatkan. Nah itu salah satu tujuan anak-anak, bukan hanya teori saja tapi dalam praktek mereka juga bergaul dengan masyarakat. Harapannya ketika mereka lulus dari sini pulang, jadi mereka itu sudah tahu gitu bagaimana mereka itu bermasyarakat. Waalaikumsalam. Semampunya ya. Baik Pak, selain sholat dan puasa, apa aturan kebiasaan penting yang diterapkan untuk membentuk akhlak yang baik dan disiplin? Ya, jadi anak-anak di sini tuh memang apa ya, yang paling ditekankan itu adalah karakternya, kemudian kedisiplinan. Kan di sini nih saya tuh sangat menekankan itu. Contohnya mereka itu ketika sudah waktunya azan, maunya saya itu mereka tuh harus tepat waktu ke masjid ya. Nah, ini kan contoh terkait dengan disiplin. Kemudian ketika jadwalnya piket, mereka harus piket tepat waktu. Kenapa? Karena mereka ini juga sekolah. Jadi jangan sampai sekolahnya itu terlambat gara-gara molornya piket, akhirnya makannya juga lambat dan sebagainya. Itu juga harus tepat waktu. Mereka juga diusahakan bangun itu lebih awal. Jadi
katakan mereka jangan sampai terlambat ke sekolah. Kalau di sekolah itu terlambat ada sanksi, maka di sini juga ada sanksi. Pelanggaran di sekolah itu juga pelanggaran panti gitu. Jadi apa yang diberikan oleh sekolah kemudian dilanggar, maka mereka juga panti juga. Nah, dari kegiatan ini itu tentu itu juga mereka belajar terkait dengan kedisiplinan. Kalau dalam hal akhlak, ya apa yang mereka laksanakan, contohnya ibadah dan lain sebagainya, itu juga sebagai sarana untuk pribadi mereka itu menjadi lebih baik. Nah, biasanya di luar itu juga harus punya karakter yang baik, bukan hanya sekedar di masjid saja, tapi di luar itu bagaimana ketika dia berbicara santun apa enggak, ketika dia dengan orang yang lebih tua, bagaimana bahasanya bisa ditangkap dan itu sering saya Ketika anak dari sini apa yang Iya, panti sini tuh bekerja sama dengan universitas Indonesia, Polri juga, Poltek ya, yang di Sukat itu ya, Poltekkes itu bekerja sama. Kemudian di sini juga ada kerjasama di bagian lapangan pekerjaan itu. Jadi anak-anak di sini ini mereka tuh dikasih pilihan. Ketika mereka sudah lulus, ini ada beberapa universitas, kamu mau nggak masuk? Jadi panti ini hanya menjembatani. Nah, supaya mereka tuh bisa melanjutkan itu. Paling banyak itu UMM di Poltekkes itu juga satu. Brawijaya itu beberapa masuk di sana. Yaitu melalui nanti ini. Kalaupun mereka tuh punya pilihan, misalnya keluar dari sini tidak mereka lanjut di tempat yang lain punya sendiri, itu juga tidak. Jadi kita tuh tidak memaksa mereka harus harus kuliah yang sesuai dengan disarankan oleh pemerintah. Jadi panti ini kerjasama dengan. Kalau kemudian yang kedua, ada beberapa anak itu keluar itu langsung kerja, dan sampai sekarang itu ya direkrut oleh jadi karyawan di hotel, kayaknya di hotel Batu itu. Iya, jadi bukan hanya keagamaan saja, tapi mereka juga belajar bahasa Inggris juga, ada bahasa Inggris, itu ada semacam pelatihan keterampilan menanam. Nah, itu biasanya itu mahasiswa gitu yang kesini. Jadi dulu itu membuat pupuk, kemudian ada yang buat akuarium, kemudian membuat tanaman hias, ada yang nanam sayur, bukan hanya di bisnis saja, tetapi di luar itu juga ada program. Apa kesulitan terbesar yang dihadapi kamu saat membimbing anak, terutama di era media sosial Ya, anak-anak sekarang ya bikin alfat, bikin CCTV ya, tentu ya kesulitannya itu ketika mereka itu sudah menyediakan HP. Saya sendiri itu tidak cara mengontrol. Ada yang kadang sudah selesai belajar itu yaitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya di sini tuh anak-anak yang sudah
susahnya di situ. Tapi alhamdulillah sejauh ini tuh ya meskipun seperti itu tuh tapi masih mau gitu, meskipun agak-agak ya harus di hujan dulu baru mereka mau. Bagaimana pimpinan Muhammadiyah di PDIM di daerah PCM, PDM. di daerah sini mendukung orang Islam berkemajuan panti asuhan? Ya, jadi untuk panti asuhan ini kan yang pertama di bawah naungan pimpinan cabang, kemudian setelah itu diserahkan oleh Rapim kemudian. Nah, PCM dan PDM ya tentu sangat mendukung sekali. Ini buktinya kita juga membangun sekolah, sampai ya itu semuanya itu ya untuk jadi kemudian program yang kita jalankan di sini ya contohnya dengan keseharian mereka ya pembelajaran pengajian ahad, nah itu juga sangat didukung oleh apa namanya pimpinan cabang Muhammadiyah dan PDM. Pokoknya apapun yang program yang ada di sini selama itu ya untuk kebaikan anak kedepannya. Kemudian ada contohnya yang memberikan beasiswa juga untuk anak, yaitu dari PDM. Baik untuk Muhammadiyah seperti ini juga dari segi bisnis juga banyak Ya, bisnis dari usaha-usaha ya kita di sini itu juga punya usaha juga. Jadi anak ini ternak itu mereka yang mengelola gitu. Makan sebagai usaha juga itu semuanya. Ada tanah kosong juga menanam. apa ciri khas atau hal yang paling membedakan pesantren panti asuhan Ya, ciri khas pesantren Ulil Absar ya, apa ya? Saya juga belum paham ya kalau untuk yang lainnya gitu. Jadi yang jelas entah itu sama apa enggak dengan pesantren ini, jelas di sini mungkin programnya ya, programnya. Jadi di sini nih tidak terlalu apa namanya ketat, dalam arti ya fleksibel gitu. Yang penting bagaimana anak-anak itu mereka tuh bisa nyaman, tetapi bukan mengarah pada keteledoran. Jadi kita itu tidak terlalu contohnya harus ini harus gitu. Jadi fleksibel. Jadi mereka itu misalnya semacam saya mau ada kursus di luar ya kita mengizinkan. Saya mau di sini kan ada yang kursus bahasa Jepang bahasa itu, jadi kita tuh mengizinkan untuk mereka itu untuk belajar. Kemudian lagi dari segi pembelajaran di sini juga jadi kenapa tidak terlalu karena anak-anak ini kan apa ya, sekolahnya tuh pulangnya mesti jam 5 itu kan terjun ceria sekali. Kalau ditambah dengan belajar yang banyak itu ya justru mereka sedikit tapi terus itu lebih bagus daripada banyak tapi ya gak jalan sama sekali. Nah, yang penting sedikit lebih efektif gitu. Kalau saya melihat di ya, kalau panti-panti yang lain di sini kan rata-rata tuh panti